ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Livestock, masih dengan topik bersama perangi terorisme. Kembali ke Pak Agus ini Pak, kalau kita lihat memang kejadian demi kejadian tidak bermaksud untuk mengingatkan kembali masyarakat, tapi memang ledakan bom itu memang sering terjadi di tempat-tempat seperti hotel, restoran seperti kemarin begitu Pak. Apakah memang mereka selalu menyasar tempat-tempat tersebut begitu Pak, kalau untuk teroris? Ya, yang pasti tempat keramaian ya, karena mereka mencari korban sebanyak-banyaknya. Korban sebanyak-banyaknya, kemudian juga ada kan banyak ini sekarang ini mengatasnamakan Islam kan pelakunya, akhirnya semua orang yang di luar itu dianggapnya musuh. Nah, kemudian yang berbau-bau ataupun yang ada kelihatan warga negara asing di situ. Nah, kemudian juga karena ya termasuk polisi menjadi sasaran karena kan kita sebagai salah satu komponen negara ini yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pengacau keamanan ini. Nah, aparat termasuk di dalamnya. Nah, namun demikian ya kembali lagi ya bahwa Indonesia siap untuk menghadapi segala sesuatu kemungkinan apapun karena ya melihat kemarin peristiwa di Sarinah. Masyarakat dan aparat bersatu padu, saling bahu-membahu untuk bisa minimal melokalisir peristiwa itu tidak kemana-mana. Hanya memang ya media-media yang media sosial ini yang harus juga terutama kita sesama anak bangsa ini mohon bisa dipahami lah. Ya, bagaimana kondisi yang sebenarnya disampaikan, jangan membuat masyarakat yang akhirnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Iya, baik. Nah ini kalau kita lihat Pak Sipri, dari pihak kepolisian merangkul masyarakat untuk sama-sama kuat dan sama-sama siap untuk menghadapi ini. Nah tapi kesiapan itu juga dirasakan bagi para pengusaha restoran dan juga perhotelan menghadapi kondisi yang kemarin. Pasti dampaknya ada, meskipun banyak juga yang menyatakan ini dampaknya mungkin bersifat sementara. Tapi kesiapan itu seperti apa? Jadi memang kita sudah lama merancang sebuah kerjasama sebetulnya MOU dengan Kapolri. Itu sudah, ini sekarang sisa diperpanjang. Tanggal 8 Januari kemarin tim PRI diskusi dengan Kapolri dan juga bicara soal pengamanan hotel. Kemudian pengamanannya seperti apa Pak? Begini, sekarang itu ada yang disebut dengan sistem manajemen pengamanan hotel yang ada permennya yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Dan di permen ini itu menyangkut meningkatkan sistem keamanan di hotel itu melalui sertifikat. Misalnya security dan segala macam ada bukti bahwa dia itu profesional untuk menangani keamanan. Nah, kemudian dengan BNPT itu kita ada SOP sekarang sedang disusun dan sudah jadi yang sisa itu juga menangani bagaimana terorisme untuk tidak masuk ke hotel dan bagaimana orang-orang security hotel memahami siapapun yang masuk. Tentu memang dari segi peranata yuridis, dari segi peraturan kita sudah ada SMP Hotel, sistem manajemen pengamanan hotel, ada MOU dengan Kapolri, lalu kemudian ada MOU, SOP, sistem operasional standar dengan BNPT. Dari peranata ini memang hanya persoalan kita sekarang, macam kita lihat kasus kemarin, itu kan bukan di dalam ya, dia ada dari luar kan, sehingga hotel juga bagaimanapun dilatih orang-orang itu kan susah. Kalau kita lihat posisinya kemarin, itu kan di daerah yang bukan di dalam, itu di luar. Di luar dari itu sebetulnya persoalan itu adalah persoalan, bukan lagi persoalan, tapi persoalan aparat keamanan mencegah dan melindungi. Kan bisa saja mereka buang bom dari tempat jauh, orang hotel kan juga bisa kena bom yang buang dari jalan raya tuh. Sebenarnya kan pengamanan hotel itu dalam ruang lingkup hotel itu sendiri. Nah, itu yang terjadi sekarang itu. Hotel hanya menjaga lingkungannya, kan memang peraturannya di situ. Di luar itu bukan lagi karena itu kan sebetulnya persoalan kita sekarang itu meningkatkan itu sistem keamanan dan perlindungan
daerah masing-masing, yang RT, RW, itu harus ditingkatkan pengamanannya. Baik, kalau dari segi keamanan nampaknya dari pihak APHRI sebenarnya sudah cukup siap seperti itu. Tapi dari segi ekonominya sendiri terganggu tidak Pak? Karena tadi kita lihat ada Starbucks Coffee juga sudah mulai menutup hampir semua gerainya juga. Itu berdampak terhadap ekonomi seperti apa? Kalau sebetulnya kan dampaknya pada isunya, isu. Tapi kalau umpama melihat yang jelas sekarang yang sudah pasti itu McNay-nya itu yang sudah pasti dia akan rugi ya, dan memperbaiki dan sekarang mencitra dia kan sudah untuk Starbucks-nya gitu ya Pak ya? Starbucks-nya itu yang harus dicari bagaimana dia bisa tumbuh kembali. Tapi kalau isu secara luas, secara Indonesia saya dengar tidak terlalu berpengaruh. Kan pengaruh dampaknya kalau bom itu seperti di Bali kemarin kan besar sekali, yang tahun 2002 itu kan sangat berdampak. Tapi lihat kemarin itu dengan adanya aparat menangani begitu cepat, itu satu indikasi bahwa masyarakat luas juga melihat kok Indonesia bisa mengatasi begitu cepat. Dan itu match ini yang apa ya, yang membuat orang luar juga bilang Indonesia bisa. Pasti sehingga itu mampu menjadi parameter juga bagi pengusaha-pengusaha hotel dan restoran ya Pak ya, untuk percaya diri tetap menjalankan usahanya. Apalagi kan terorisnya kemarin 5 orang bisa dilumpuhkan oleh dilumpuhkan langsung. Itu membuat isu bahwa kita mampu segera mengatasinya. Ini kan isu yang menarik untuk disebarluaskan bahwa Indonesia mampu menangani hal tersebut. Jadi kalau dari segi ekonomi tetap optimis ya, untuk tetap paling isu kemarin saja. Hari ini sudah kembali normal. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.